Ini mengisahkan perjalanan tiga sahabat, Arka, Sari, dan Kiran, yang ditakdirkan untuk mencari 7 pusaka legendaris yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan gelap yang tak terkendali. Setiap pusaka yang mereka temui tidak hanya memberikan kekuatan luar biasa, tetapi juga menguji keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan mereka. Perjalanan mereka dimulai dengan pengumpulan pusaka pertama, Pedang 7 Angin, yang mengharuskan mereka mengalahkan rintangan alam yang mematikan. Setiap pusaka yang mereka peroleh membawa mereka lebih dekat ke gerbang kegelapan, tempat di mana ancaman besar yang dapat menghancurkan dunia terletak. Mereka juga menghadapi berbagai ujian berat, termasuk melewati lembah kabut penuh makhluk bayangan, serta mengatasi ujian cinta dan pengorbanan yang mengharuskan mereka memilih antara cinta dan tujuan yang lebih besar. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah cerita legendaris yang diwariskan dari generasi ke generasi, cerita yang menyentuh hati dan membuka pintu misteri dari masa lalu. Pusaka 7 leluhur adalah salah satu simbol kejayaan dan keberanian para leluhur yang telah berjuang mempertahankan tanah air. Pusaka ini bukan hanya sebuah benda biasa, melainkan sebuah artefak yang menyimpan kekuatan dan keajaiban yang tak ternilai harganya. Konon, pusaka ini diciptakan oleh 7 orang leluhur yang memiliki kemampuan luar biasa dan mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan dunia. Kisah ini bermula pada zaman dahulu kala, ketika alam masih penuh dengan keajaiban dan makhluk-makhluk mistis yang menguasai berbagai penjuru dunia. Pada waktu itu, ke-7 leluhur tersebut berasal dari 7 suku berbeda yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Masing-masing memiliki keahlian unik yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka adalah seorang pemimpin, seorang penyihir, seorang pejuang, seorang tabib, seorang penjaga hutan, seorang pandai besi, dan seorang pendeta. Mereka bersatu dalam sebuah misi yang mulia, yaitu melindungi dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh keserakahan dan kebodohan manusia. Ke-7 leluhur ini kemudian bertemu di suatu tempat yang dianggap suci, sebuah lembah yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang tertutup lumut hijau. Di sana mereka berkumpul untuk menciptakan sebuah pusaka yang dapat menyatukan kekuatan mereka, sebuah alat yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Pusaka itu diberi nama Pusaka 7 Leluhur, karena terbuat dari energi dan pengetahuan mereka yang abadi. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bekerja sama, mereka berhasil menciptakan 7 benda yang masing-masing memiliki kekuatan tertentu. Benda-benda ini adalah pedang yang dapat menembus apapun, perisai yang tak bisa dihancurkan, tongkat yang dapat mengendalikan cuaca, jubah yang dapat menyembuhkan luka, cincin yang bisa memanggil roh leluhur, kalung yang bisa mendeteksi kebohongan, dan batu yang bisa melihat masa depan. Masing-masing benda ini dipercaya mengandung kekuatan luar biasa yang tidak hanya dapat melindungi, tetapi juga membawa kedamaian dan keseimbangan bagi dunia. Namun, sebelum mereka dapat menikmati hasil karya mereka, datanglah sebuah kekuatan gelap yang ingin merebut pusaka tersebut. Kekuatan jahat ini, yang dikenal dengan nama Dewa Kegelapan, sangat ingin menguasai pusaka-pusaka itu untuk meningkatkan kekuatan dan menguasai dunia. Dengan pasukan gelapnya, Dewa Kegelapan berusaha merebut pusaka itu dengan segala cara. Pertempuran besar pun terjadi di lembah yang suci tersebut. Ke-7 leluhur berjuang mati-matian untuk melindungi pusaka yang telah mereka ciptakan dengan darah dan air mata. Setelah pertempuran yang sangat sengit, akhirnya ke-7 leluhur berhasil mengalahkan Dewa Kegelapan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Mereka tidak dapat kembali ke kehidupan semula, dan tubuh mereka pun menghilang dari dunia ini. Pusaka 7 leluhur yang mereka ciptakan pun disembunyikan di tempat yang sangat aman, dan hanya akan muncul kembali ketika dunia membutuhkan perlindungan mereka. Inilah awal mula kisah legendaris tentang Pusaka 7 leluhur, sebuah kisah yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Pusaka 7 leluhur terdiri dari 7 benda sakral yang masing-masing memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Setiap benda ini diciptakan oleh masing-masing leluhur untuk mewakili keahlian mereka dalam bidang tertentu. Masing-masing pusaka ini memiliki kekuatan yang bisa mengubah jalannya pertempuran, menyelamatkan nyawa, atau bahkan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kabut kebohongan. Berikut ini adalah penjelasan tentang 7 pusaka yang memiliki kekuatan tak terhingga tersebut. Pedang 7 Angin, salah satu pusaka yang paling legendaris, diciptakan oleh leluhur yang merupakan seorang pejuang ulung. Pedang ini tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menembus segala jenis pertahanan, bahkan yang terbuat dari bahan yang paling kuat sekalipun. Konon,
Pedang ini dapat mengeluarkan ledakan energi yang sangat dahsyat setiap kali disalurkan oleh pemiliknya. Namun, kekuatan pedang ini hanya bisa dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki hati yang murni dan niat yang benar. Jika pedang ini digunakan dengan maksud jahat, maka ia akan berbalik dan merusak penggunanya sendiri. Perisai emas yang tak terkalahkan adalah pusaka kedua, diciptakan oleh seorang pandai besi yang sangat terampil. Perisai ini terbuat dari logam yang sangat langka dan hanya dapat ditempa dengan api yang berasal dari gunung berapi. Perisai ini memiliki kemampuan untuk menahan segala jenis serangan, baik itu dari senjata tajam, sihir, maupun serangan fisik lainnya. Selain itu, perisai ini juga dapat melindungi pemiliknya dari serangan mental dan emosional, menjadikannya sebagai alat yang sangat berharga di medan perang. Namun, untuk menggunakannya, pemilik perisai harus memiliki keteguhan hati yang luar biasa, karena hanya dengan tekad yang kuatlah perisai ini akan menunjukkan kekuatannya. Tongkat bumi adalah pusaka ketiga yang diciptakan oleh seorang penyihir yang sangat kuat. Tongkat ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen bumi, seperti tanah, batu, dan tanaman. Pemilik tongkat ini dapat menyebabkan tanah berguncang, mengendalikan tanaman untuk menyerang musuh, atau bahkan menciptakan benteng tanah yang kokoh sebagai perlindungan. Kekuatan tongkat ini sangat besar, namun penggunaannya membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan hubungan yang erat dengan alam. Hanya mereka yang memiliki hati yang dekat dengan alam yang dapat mengendalikan kekuatan tongkat ini dengan sempurna. Jubah penyembuh adalah pusaka keempat yang diciptakan oleh seorang tabib. Jubah ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka fisik maupun batin. Ketika dikenakan, jubah ini dapat mengalirkan energi penyembuhan yang sangat kuat kepada pemakainya, mengobati segala jenis penyakit atau cedera, dan bahkan menyembuhkan rasa sakit emosional yang mendalam. Namun, jubah ini hanya dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki rasa empati dan kasih sayang yang mendalam terhadap sesama. Jika digunakan dengan niat buruk, jubah ini tidak akan memberikan manfaat apapun. Cincin kebenaran, yang diciptakan oleh seorang pendeta, adalah pusaka kelima. Cincin ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan dan kecurangan. Ketika dipakai, cincin ini akan bersinar terang setiap kali pemiliknya mendengar kebohongan atau penipuan. Cincin ini sangat berguna dalam pengungkapan kebenaran, terutama di dunia yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Namun, cincin ini juga memiliki kelemahan. Ia hanya dapat digunakan oleh seseorang yang selalu mencari kebenaran dan tidak takut menghadapi kenyataan. Kalung roh leluhur adalah pusaka keenam yang diciptakan oleh seorang pendeta yang memiliki kedekatan dengan dunia roh. Kalung ini memiliki kemampuan untuk memanggil roh-roh leluhur yang telah meninggal dan meminta bantuan mereka dalam situasi genting. Dengan kalung ini, pemiliknya dapat memperoleh petunjuk atau bimbingan dari roh leluhur yang bijaksana. Namun, kalung ini sangat berbahaya jika digunakan oleh orang yang tidak memiliki rasa hormat terhadap roh-roh leluhur, karena dapat menyebabkan roh-roh tersebut mengamuk dan membawa malapetaka. Batu matahari adalah pusaka terakhir, yang diciptakan oleh seorang penjaga hutan yang bijaksana. Batu ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dengan jelas, memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di dunia. Batu ini sangat berguna untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam kehidupan, tetapi juga dapat membawa beban yang berat bagi penggunanya, karena mengetahui masa depan kadang-kadang lebih sulit daripada hidup tanpa pengetahuan itu. Setelah kekalahan Dewa Kegelapan, ketujuh leluhur yang telah menciptakan pusaka-pusaka itu tidak dapat kembali ke dunia seperti sebelumnya. Mereka menghilang dalam keheningan, membawa tubuh mereka ke dunia yang tidak diketahui. Pusaka tujuh leluhur yang telah diciptakan dengan penuh pengorbanan itu pun tersembunyi jauh dari pandangan manusia, dilindungi oleh kekuatan magis yang sangat kuat, yang hanya dapat diakses oleh mereka yang murni hatinya dan memiliki niat yang baik. Selama berabad-abad, dunia yang telah diselamatkan oleh ketujuh leluhur itu hidup dalam kedamaian, namun ancaman baru mulai muncul. Kekuatan gelap yang dulunya dipimpin oleh Dewa Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mulai merasuk ke dalam hati-hati manusia, menciptakan kecemasan, keserakahan, dan kebohongan di mana-mana. Dunia kembali berada di ambang kehancuran. Tetapi, di antara kekacauan itu, terdapat sebuah harapan yang tersembunyi, pusaka tujuh leluhur. Dengan berlalunya waktu, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan pusaka-pusaka tersebut, dan hanya sekelompok kecil yang mencoba untuk mencari mereka. Mereka adalah individu-individu yang terlahir dengan takdir besar untuk melanjutkan warisan para leluhur, dan satu-satunya jalan untuk menemukan pusaka itu
adalah dengan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh mereka. Namun, petunjuk ini bukanlah hal yang mudah ditemukan, karena pusaka-pusaka itu tersembunyi di tempat-tempat yang sangat terpencil dan terjaga oleh makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Dalam perjalanan pencarian, mereka yang berusaha menemukan pusaka ini harus menghadapi banyak ujian berat yang menguji kekuatan fisik, mental, dan moral mereka. Mereka harus melewati hutan-hutan lebat yang dipenuhi dengan makhluk mistis, menaklukkan gunung-gunung yang terjal dan berbahaya, serta menghadapi ujian-ujian magis yang dapat menghancurkan siapa saja yang tidak siap. Tidak semua yang mencoba untuk menemukan pusaka ini berhasil, dan banyak yang jatuh dalam perjalanan mereka, hilang tanpa jejak. Namun, mereka yang cukup kuat dan tulus dalam niat mereka akhirnya akan menemui apa yang mereka cari. Namun, untuk mencapai pusaka-pusaka itu, mereka harus memahami bahwa bukan hanya kekuatan fisik atau kecerdasan yang akan membawa mereka pada kemenangan, melainkan juga hati yang bersih dan tekad yang tidak tergoyahkan. Pusaka-pusaka itu hanya akan memberikan kekuatannya kepada mereka yang benar-benar layak, yang mampu membawa harapan baru bagi dunia ini. Setiap ujian yang mereka hadapi adalah cerminan dari apa yang akan mereka alami jika mereka berhasil menemukan pusaka tersebut. Sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga dunia tetap seimbang. Dengan berjalannya waktu, legenda tentang pusaka 7 leluhur mulai memudar, menjadi cerita yang hanya diceritakan oleh orang-orang tua di desa-desa terpencil. Namun, di balik keheningan itu, para pemimpin baru dan pahlawan yang terlahir di dunia ini terus mencari tanda-tanda yang dapat mengarahkan mereka kepada pusaka-pusaka tersebut. Mereka tahu, di dalam setiap legenda yang disembunyikan ada kunci untuk menyelamatkan dunia yang semakin terancam oleh kegelapan. Pada akhirnya, takdir akan menentukan siapa yang akan menemukan pusaka 7 leluhur dan menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Namun, satu hal yang pasti, tidak akan ada kekuatan yang cukup besar untuk mengalahkan kegelapan kecuali jika hati-hati yang mencari itu benar-benar tulus dan murni. Tanpa hati yang murni, pusaka-pusaka ini justru bisa membawa kehancuran bagi pemiliknya. Hanya mereka yang memahami hakikat kedamaian dan keseimbangan yang dapat meraih kekuatan sejati dari pusaka 7 leluhur. Di dunia yang kini terpecah dan penuh dengan pertentangan, sejumlah individu yang dipilih oleh takdir mulai mendengar bisikan legenda tentang pusaka 7 leluhur. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbeda, dengan latar belakang, keahlian, dan tujuan yang beragam, namun semua terikat oleh satu tujuan, menemukan pusaka-pusaka itu dan menjaga dunia dari ancaman yang mengintai. Yang pertama di antara mereka adalah Arka, seorang pemuda dari sebuah desa di tepian hutan. Arka adalah seorang petarung handal yang telah berlatih sejak usia muda, namun hatinya penuh dengan kebingungan dan pertanyaan tentang tujuan hidupnya. Ketika ia mendengar cerita tentang pusaka 7 leluhur dari seorang pendeta tua, ia merasa ada panggilan dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Arka merasa bahwa tugasnya lebih besar daripada sekadar menjadi seorang pejuang. Ia ingin menemukan pusaka-pusaka itu untuk mengembalikan keseimbangan dunia yang telah lama hilang. Di sisi lain, ada Sari, seorang gadis muda yang berasal dari keluarga penyihir. Sari memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan elemen alam, terutama api, namun ia sering merasakan kesendirian yang mendalam. Sejak kecil, ia dilatih untuk menjadi seorang penyihir yang kuat, namun hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa bahwa takdirnya adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar menguasai sihir. Ketika ia mengetahui tentang pusaka 7 leluhur, ia merasa bahwa inilah kesempatan untuk membuktikan dirinya dan menemukan arti sejati dari kekuatan yang dimilikinya. Selain mereka, ada juga seorang pemuda bernama Kiran, yang dikenal sebagai pemburu hebat dan penjaga hutan. Kiran adalah seorang yang bijaksana dan memiliki hubungan erat dengan alam. Ia sangat terhubung dengan makhluk-makhluk yang tinggal di hutan. Namun ia juga menyadari bahwa ancaman besar sedang mendekat. Kiran merasa bahwa hanya dengan menemukan pusaka 7 leluhur, ia dapat melindungi hutan dan makhluk hidup di dalamnya dari kehancuran yang sedang mengintai. Ketiga individu ini, yang tidak saling mengenal sebelumnya, mulai dipertemukan oleh nasib mereka yang tak terhindarkan. Masing-masing dari mereka memiliki alasan pribadi untuk mencari pusaka-pusaka itu, namun satu hal yang jelas adalah bahwa mereka harus bekerja sama jika ingin mencapai tujuan mereka. Mereka tahu, perjalanan yang akan mereka jalani tidak akan mudah, dan bahaya selalu mengintai di setiap langkah. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan jika mereka tidak bersatu. Pencarian mereka dimulai dengan petunjuk pertama yang mereka temukan dalam sebuah gua terpencil di kaki gunung.
Di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah ukiran yang menggambarkan ketujuh leluhur, masing-masing memegang pusaka yang telah mereka ciptakan. Ukiran itu memberi mereka petunjuk mengenai tempat-tempat tersembunyi di mana pusaka-pusaka itu disembunyikan. Dengan tekad yang bulat, mereka memulai perjalanan mereka, menghadapi segala rintangan dan tantangan yang datang. Namun, pencarian mereka bukan hanya untuk menemukan pusaka-pusaka tersebut, tetapi juga untuk menemukan diri mereka sendiri. Di setiap langkah, mereka belajar tentang kekuatan sejati yang ada dalam diri mereka, dan bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk tujuan yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi. Pusaka-pusaka ini bukan hanya alat untuk melawan kegelapan, tetapi juga simbol dari perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Setelah memulai perjalanan mereka, Arka, Sari, dan Kiran tiba di sebuah hutan yang sangat gelap dan lebat, yang dikenal sebagai hutan terlarang. Hutan ini tidak hanya dikenal karena makhluk-makhluk mistis yang menghuni setiap sudutnya, tetapi juga karena adanya jebakan-jebakan alam yang sangat berbahaya. Konon, hutan ini adalah tempat yang pernah menjadi medan pertempuran bagi para leluhur dan tempat di mana pusaka pertama disembunyikan. Mereka harus melewati hutan ini untuk menuju ke gua tempat pusaka pertama, pedang tujuh angin, disembunyikan. Pada awalnya, perjalanan mereka berjalan cukup lancar, meski kabut tebal mulai menyelimuti setiap langkah mereka. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan rasa tidak nyaman mulai merayap di hati mereka. Setiap kali mereka melangkah, tanah terasa lebih licin dan pepohonan yang tumbuh menjulang ke langit tampak seperti raksasa yang menonton mereka. Kiran, dengan pengalamannya sebagai penjaga hutan, merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan energi yang sangat kuat dan penuh kebencian mengalir dari dalam hutan. Sesuatu yang jahat telah lama bersemayam di sana. Hati-hati, kata Kiran dengan suara rendah. Hutan ini bukan hanya milik makhluk hidup biasa. Ada kekuatan yang lebih tua, lebih gelap, yang tinggal di sini. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul makhluk besar yang hanya bisa digambarkan sebagai bayangan gelap. Makhluk itu memiliki tubuh yang sangat besar dengan mata yang bercahaya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti oleh api hitam yang tidak bisa padam. Makhluk tersebut melangkah maju, dan setiap jejaknya membuat tanah bergetar. "Siapa yang berani memasuki wilayah kami?" teriak makhluk itu dengan suara menggema yang menggetarkan hati. Arka, Sari, dan Kiran tahu mereka harus menghadapi makhluk ini jika ingin melanjutkan perjalanan. "Kami mencari pusaka tujuh leluhur," kata Arka dengan penuh keberanian, meski dalam hatinya ada keraguan. "Kami tidak akan pergi tanpa pusaka itu." Makhluk itu tertawa mengejek. "Hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa menemui pusaka itu. Untuk membuktikan kelayakanmu, kalian harus melewati ujian ini. Hanya dengan ujian itu, kalian dapat membuktikan bahwa hati kalian murni dan niat kalian benar." Ujian pertama pun dimulai. Hutan ini, dengan segala kekuatan gelap yang ada di dalamnya, mulai menguji setiap kekuatan dalam diri mereka. Arka harus menghadapi ilusi dari masa lalunya, yang berusaha membuatnya ragu terhadap tujuannya. Sari dihadapkan dengan penglihatan yang menunjukkan bahwa kekuatannya bisa menghancurkan segala yang ia cintai. Sementara Kiran harus memutuskan apakah ia akan mengorbankan dirinya untuk melindungi yang lain. Masing-masing dari mereka terjatuh dalam ujian ini, merasakan keraguan dan ketakutan yang mendalam. Namun, berkat kekuatan tekad dan niat yang tulus, mereka berhasil melampaui tantangan ini. Mereka menyadari bahwa ujian itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keikhlasan hati dan kebersamaan mereka dalam menghadapi rintangan. Setelah melewati ujian yang berat, makhluk itu mundur dan menghilang, memberikan mereka jalan untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Kalian telah lulus ujian pertama," kata makhluk itu dengan suara yang kini terdengar lebih lembut. "Tapi perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak ujian yang harus kalian hadapi." Dengan berbekal pelajaran dari ujian pertama, Arka, Sari, dan Kiran melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan berikutnya, penuh dengan tekad untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Setelah berhasil melewati hutan terlarang, Arka, Sari, dan Kiran akhirnya tiba di gua yang tersembunyi di kaki gunung yang terpencil. Gua itu gelap dan lembab, dengan dinding-dindingnya yang dipenuhi lumut hijau dan batuan yang sangat keras. Di dalamnya, mereka tahu bahwa pedang tujuh angin disembunyikan,
dan mereka harus menemukannya jika ingin melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan dunia. Ketika mereka memasuki gua, mereka merasakan keheningan yang sangat dalam. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, bergema di sepanjang lorong yang panjang. Di tengah gua, mereka menemukan sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dengan sebuah pedang yang tertancap di dalamnya. Pedang itu berkilauan dengan cahaya yang lembut, namun aura kekuatannya begitu kuat dan tajam, seakan siap untuk membelah apapun yang ada di hadapannya. Arka, yang merasa dirinya paling dekat dengan pedang itu, maju dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh gagang pedang, sebuah suara misterius terdengar dari dalam gua, seolah menguji keberaniannya. Hanya mereka yang benar-benar murni hatinya yang bisa memegang pedang 7 angin. Jika niatmu tidak tulus, pedang ini akan memusnahkanmu. Arka merasakan suhu tubuhnya meningkat seiring dengan semakin dekatnya ia dengan pedang. Ia merasakan ada kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya, dan ia tahu bahwa itu adalah ujian terakhir sebelum ia bisa menguasai pedang itu. Di saat yang sama, bayangan-bayangan masa lalu muncul dalam pikirannya. Pertarungan yang telah dilalui, pengorbanan yang telah ia buat, dan tujuan yang lebih besar yang kini ia pahami dengan jelas. Ia berfokus pada niatnya yang sebenarnya, bukan untuk kemenangan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan dunia dan menjaga kedamaian. Dengan tekad yang kuat, Arka akhirnya menarik pedang itu dari altar. Pedang itu mengeluarkan suara berdesir, dan cahaya yang memancar dari bilahnya semakin terang, menerangi seluruh gua. Namun, pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar muncul, menguji Arka. Pedang 7 angin kini bukan hanya sebuah senjata, tetapi sebuah ujian kekuatan batin yang harus Arka hadapi. Merasakan beban tanggung jawab yang besar, Arka tahu bahwa untuk menguasai pedang ini, ia harus sepenuhnya menerima takdirnya sebagai penjaga dunia. Dengan itu, pedang yang tadinya terasa berat di tangannya kini mulai terasa seimbang, siap digunakan untuk kebaikan. Arka merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya, seiring dengan terbangunnya potensi sejati yang sebelumnya belum pernah ia sadari. Dengan pedang itu di tangan, Arka, Sari, dan Kiran melanjutkan perjalanan mereka, menyadari bahwa mereka kini memiliki senjata yang dapat melindungi dunia, namun mereka juga menyadari bahwa ujian mereka belum berakhir. Mereka harus bersatu dan menggunakan kekuatan yang mereka temukan untuk melawan ancaman yang akan datang, karena musuh mereka kini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam hati mereka sendiri. Setelah Arka berhasil menarik pedang 7 angin dari altar, kekuatan baru itu membawa perubahan besar pada kelompok mereka. Namun, meskipun mereka kini memiliki pusaka pertama, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dengan pedang 7 angin di tangan, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat yang lebih misterius dan penuh bahaya untuk mencari pusaka berikutnya. Setiap langkah mereka semakin mendekat pada tujuan akhir, tetapi semakin besar pula tantangan yang harus mereka hadapi. Ujian kedua mereka tiba ketika mereka sampai di sebuah desa yang terletak di tepi sebuah laut yang sangat luas dan tampak tidak berujung. Di desa itu, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang tampaknya mengetahui tentang keberadaan pusaka berikutnya, yakni cincin lautan abadi. Wanita itu menceritakan bahwa cincin tersebut disembunyikan di dasar lautan, dijaga oleh sebuah makhluk laut raksasa yang sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh senjata atau sihir apapun. Untuk menguasai cincin itu, kalian harus mampu mengatasi rasa takut terdalam kalian. Cincin lautan abadi tidak akan menyerahkan dirinya kepada siapapun yang tidak dapat mengendalikan dirinya dalam kegelapan ketakutan, kata wanita tua itu dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Setelah mendengar cerita tersebut, Arka, Sari, dan Kiran tahu bahwa mereka harus berhadapan dengan ketakutan terbesar mereka jika ingin melanjutkan perjalanan. Mereka menaiki sebuah perahu kecil, yang dipandu oleh wanita tua tersebut menuju tengah lautan yang sangat luas. Ketika kapal mereka berlayar semakin jauh, air laut semakin gelap, dan angin semakin kencang. Suara gelombang yang menggulung semakin menakutkan, dan suasana berubah menjadi sangat suram. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba diserang oleh ombak besar yang tampak seperti monster dari laut itu sendiri, menyelimuti mereka dalam gelapnya samudera. Di bawah laut yang dalam, mereka bertemu dengan makhluk laut raksasa yang tubuhnya dipenuhi dengan sisik berkilauan, dan mata yang menyala merah seperti bara api. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jantung mereka. Ia menyatakan bahwa untuk mendapatkan cincin itu, mereka harus menghadapi rasa takut mereka yang paling dalam. Apakah kalian berani menghadapi ketakutan yang tersembunyi di dalam diri kalian?
Tanya makhluk itu. Setiap anggota kelompok dipaksa untuk berhadapan dengan ilusi pribadi mereka. Arka melihat dirinya dihancurkan dalam pertempuran tanpa tujuan yang jelas. Sari melihat seluruh dunia terbakar oleh api yang ia ciptakan, sementara Kiran melihat hutan yang ia cintai musnah tanpa bisa ia selamatkan. Ketakutan terbesar mereka muncul di hadapan mata mereka, seolah-olah itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Namun, dengan tekad yang kuat dan rasa persatuan yang semakin mendalam, mereka berhasil mengatasi ilusi tersebut. Mereka menyadari bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang tidak dapat menghalangi tujuan mulia mereka. Mereka tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa besar ketakutan yang harus mereka hadapi. Dengan kesatuan hati, mereka berhasil mengalahkan ilusi yang mencoba menghancurkan mereka dan akhirnya mendapatkan cincin lautan abadi. Makhluk laut itu menghilang, dan cincin tersebut muncul di permukaan laut, bersinar dengan cahaya biru yang memukau. Kalian telah lulus ujian kedua. Suara makhluk itu terdengar, tetapi kali ini dengan nada penuh hormat. Cincin ini adalah simbol dari pengendalian diri dan kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar bayangan ketakutan. Dengan cincin tersebut, mereka kembali ke perahu dan melanjutkan perjalanan mereka. Kini, mereka memiliki 2 pusaka, namun mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang dan penuh ujian lainnya. Setelah mendapatkan cincin lautan abadi, kelompok Arka, Sari, dan Kiran melanjutkan pencarian mereka menuju gunung berapi yang sangat tinggi dan aktif, yang dikenal dengan nama Gunung Api Terakhir. Di puncaknya, pusaka ketiga, perisai surya, disembunyikan. Gunung itu sangat berbahaya, dengan lava yang mengalir deras, gemuruh gunung berapi yang tidak pernah berhenti, dan angin panas yang membuat siapapun yang mendekat merasa kesulitan bernapas. Gunung itu dipenuhi oleh makhluk api yang dapat membakar siapa saja yang mencoba mendekat. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Perisai surya adalah kunci untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan ancaman kegelapan yang terus berkembang di dunia ini. Mereka mendaki gunung yang terjal dan berbahaya, masing-masing dengan tekad yang kuat. Di tengah perjalanan, Sari merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan gejala kelelahan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar oleh hawa panas gunung. Tiba-tiba, ia melihat bayangan gelap dari masa lalu yang menghantui pikirannya. Kenangan akan kegagalannya dalam mengendalikan kekuatan api yang pernah ia miliki. Api yang dahulu ia gunakan untuk melindungi kini, telah menjadi alat yang menghancurkan segalanya yang ada di sekitarnya. Kiran, yang berjalan di depan, merasakan gelombang panas yang sangat kuat, dan seolah ada suara-suara yang menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan. Suara-suara itu mengingatkannya pada kegagalan masa lalunya, saat ia tidak mampu menyelamatkan desanya dari kebakaran yang dipicu oleh gempa bumi. Ia merasa bahwa jika dia melanjutkan perjalanan ini, ia akan mengorbankan segalanya, termasuk orang yang ia cintai. Arka, meskipun hatinya penuh dengan tekad, juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Setiap langkah terasa lebih berat, dan ia merasa seolah-olah dunia ini terlalu banyak untuk ditanggung. Namun, pada saat itu, mereka menyadari bahwa pengorbanan adalah bagian dari perjalanan mereka. Tanpa pengorbanan, tidak ada kemenangan yang bisa diraih. Hanya dengan mengatasi rasa takut dan keraguan dalam diri mereka, mereka bisa mendapatkan perisai surya yang tersembunyi di puncak gunung. Saat mereka mencapai puncak gunung, mereka dihadapkan dengan sebuah ujian terakhir sebelum mereka bisa mendapatkan perisai tersebut. Mereka harus melepaskan sesuatu yang sangat mereka cintai dan hargai. Masing-masing dari mereka harus memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi mereka, baik itu kenangan, harapan, atau bahkan bagian dari jiwa mereka sendiri. Setelah berjuang dan mengatasi pengorbanan tersebut, perisai surya muncul dari tengah api yang menyala, bersinar dengan kehangatan yang menyelimuti mereka semua. Dengan perisai tersebut, mereka merasa seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak terbatas untuk melindungi dunia dari ancaman yang akan datang. Dengan 3 pusaka di tangan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menyadari bahwa ujian mereka semakin berat, namun tekad mereka semakin kuat. Setiap pusaka yang mereka peroleh bukan hanya sekadar senjata atau alat, melainkan pengingat akan pengorbanan dan perjuangan yang telah mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Setelah berhasil mendapatkan perisai surya dari Gunung Api Terakhir, perjalanan Arka, Sari, dan Kiran semakin terasa berat. Mereka telah memiliki 3 pusaka yang luar biasa, namun mereka sadar bahwa mereka belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Pusaka berikutnya, bola bulan hitam,
tersembunyi di sebuah kuil yang terletak di tengah gurun pasir yang luas. Kuil tersebut hanya muncul pada malam hari, ketika bulan purnama menyinari langit. Namun, saat matahari terbit, kuil itu menghilang, seolah-olah hanyalah sebuah ilusi. Mereka tahu bahwa untuk menemukan bola tersebut, mereka harus menunggu malam purnama. Tetapi perjalanan mereka tidak semudah itu, karena di gurun pasir, selain suhu yang sangat ekstrim, mereka juga harus menghadapi badai pasir yang datang begitu cepat. Tidak ada jalan yang pasti menuju kuil, hanya petunjuk samar yang menunjukkan arah. Saat malam purnama akhirnya tiba, mereka melihat cahaya biru yang aneh di kejauhan. Itu adalah petunjuk pertama untuk menemukan kuil yang tersembunyi. Ketika mereka mendekat, sebuah bayangan besar muncul di hadapan mereka. Itu adalah seorang penjaga kuil yang tampak seperti manusia, namun tubuhnya diselimuti oleh debu pasir yang bergerak seperti angin. "Kamu tidak akan bisa mengakses bola bulan hitam begitu saja," kata penjaga itu dengan suara yang dalam, namun tenang. "Hanya mereka yang bisa menguasai kegelapan yang ada dalam diri mereka yang bisa memperoleh bola ini." Arka, Sari, dan Kiran menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi kali ini adalah ujian yang berbeda dari yang sebelumnya. Mereka harus berhadapan dengan bayangan diri mereka sendiri, sisi gelap yang tersembunyi dalam jiwa mereka, yang seringkali mereka abaikan atau hindari. Mereka harus menerima dan menghadapinya jika ingin melanjutkan pencarian mereka. Setiap dari mereka dihadapkan dengan bayangan terburuk mereka. Arka melihat dirinya menjadi seorang pemimpin yang kejam dan tak berperasaan, mengorbankan orang-orang yang ia cintai demi tujuan pribadi. Sari melihat dirinya menjadi penguasa api yang tak terkendali, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, tanpa bisa mengendalikan dirinya. Kiran melihat dirinya terjebak dalam hutan yang telah hancur, menyaksikan kematian semua makhluk hidup yang pernah ia lindungi. Namun, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, mereka berhasil menerima kegelapan itu dan menghadapinya. Mereka menyadari bahwa bagian dari diri mereka yang tergelap adalah bagian dari perjalanan mereka untuk menjadi lebih kuat. Ketika mereka mampu menerima sisi gelap mereka, bola itu muncul di hadapan mereka, bersinar dengan cahaya hitam yang memancar penuh misteri. "Selamat, kalian telah menguasai kegelapan dalam diri kalian," kata penjaga itu dengan suara yang lembut. Bola bulan hitam adalah simbol dari penerimaan dan pengendalian terhadap sisi gelap kita. Tanpa itu, kita tidak dapat memegang kekuatan yang besar. Dengan bola bulan hitam di tangan mereka, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan berikutnya, menyadari bahwa semakin dalam mereka memasuki perjalanan ini, semakin banyak ujian yang harus mereka hadapi. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka semakin dekat pada tujuan akhir mereka, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dengan 4 pusaka yang telah mereka kumpulkan, Arka, Sari, dan Kiran merasa semakin dekat untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ancaman yang mereka hadapi semakin besar dan semakin menantang. Pusaka kelima, kristal bintang terakhir, tersembunyi di dalam sebuah kuil yang terletak di puncak gunung yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Kuil itu dipenuhi dengan labirin yang sangat kompleks dan jebakan-jebakan maut yang siap menghancurkan siapa saja yang mencoba memasukinya. Ketika mereka sampai di kaki gunung tersebut, mereka disambut oleh seorang penjaga yang misterius, yang tubuhnya tampak seperti berkilau dengan cahaya bintang. "Kristal bintang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah," kata penjaga itu dengan suara yang dalam, namun penuh kebijaksanaan. "Untuk mendapatkan kristal ini, kalian harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian." Mendaki gunung yang terjal dan penuh dengan jebakan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Jalan yang sempit dan curam membuat setiap langkah mereka terasa seperti ujian hidup dan mati. Namun, mereka tetap melangkah maju, saling mendukung satu sama lain. Sesampainya di puncak, mereka dihadapkan dengan sebuah gua yang dikelilingi oleh cahaya bintang yang mempesona. Di dalam gua itu, mereka menemukan kristal bintang terakhir, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat indah. Namun, begitu mereka mendekati kristal itu, suara penjaga terdengar kembali. "Untuk mendapatkan kristal ini, salah satu dari kalian harus mengorbankan sesuatu yang lebih dari sekadar benda atau harta. Itu adalah pengorbanan jiwa, pengorbanan hati." Arka, Sari, dan Kiran terdiam, menyadari bahwa mereka harus memilih siapa yang akan berkorban untuk mendapatkan kristal tersebut. Mereka saling berpandangan, dan setiap orang merasakan keengganan untuk melepaskan diri dari dunia ini. Namun,
Mereka tahu bahwa jika mereka ingin melanjutkan, mereka harus menerima kenyataan bahwa perjalanan ini mungkin memerlukan pengorbanan yang lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. Setelah beberapa lama, Kiran yang pertama kali berbicara. "Aku yang akan mengorbankan diri," katanya dengan tegas. "Aku sudah cukup hidup untuk melihat dunia ini, dan aku lebih dari siap untuk melepaskan diriku demi keberhasilan misi ini." Namun, sebelum Kiran melangkah lebih jauh, Sari dan Arka menghentikannya. Mereka menyadari bahwa pengorbanan bukanlah tentang siapa yang lebih siap mati, melainkan tentang kesediaan mereka untuk saling mendukung dan berkorban bersama. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bersama-sama mengambil langkah maju, dan ketika mereka bersatu dalam niat mereka, kristal bintang terakhir terlepas dengan sendirinya, memberikan mereka kekuatan lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. "Pengorbanan yang tulus akan selalu menemukan jalan," kata penjaga itu, sebelum menghilang dalam cahaya bintang yang memancar. Dengan kristal tersebut, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menyadari bahwa meskipun mereka telah melalui banyak ujian, tantangan yang lebih besar menunggu di depan. Namun, dengan setiap pusaka yang mereka peroleh, mereka semakin kuat, semakin siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan 5 pusaka yang telah mereka kumpulkan, perjalanan Arka, Sari, dan Kiran semakin mendekati ujian terakhir yang telah menanti mereka sejak awal. Namun, mereka juga menyadari bahwa semakin banyak pusaka yang mereka peroleh, semakin besar beban yang harus mereka tanggung. Mereka tahu bahwa ancaman yang lebih besar sudah mendekat, dan kegelapan yang mengancam dunia semakin kuat. Pusaka ke-6, Pedang Hati Sang Naga, tersembunyi di dalam sebuah lembah yang dipenuhi dengan kabut tebal. Lembah tersebut tidak hanya gelap dan penuh kabut, tetapi juga dipenuhi oleh makhluk-makhluk bayangan yang sangat berbahaya. Mereka tidak hanya harus mengatasi kabut itu, tetapi juga berhadapan dengan musuh yang bisa menyerang kapan saja, tanpa peringatan. Ketika mereka memasuki lembah itu, kabut yang tebal langsung menyelimuti mereka. Semua pemandangan sekeliling menjadi kabur, dan mereka hanya bisa mengandalkan indera mereka untuk berjalan. Di dalam kabut itu, mereka mendengar suara-suara aneh yang menggema, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bisikan yang berkeliling di sekitar mereka. Jika kalian ingin pedang hati sang naga, kalian harus mengatasi kebingungan ini dan menghadapinya dengan hati yang bersih. Suara yang datang dari dalam kabut itu mengingatkan mereka. Namun, hati yang penuh keraguan tidak akan pernah menemukan jalan. Arka merasakan ketegangan dalam dirinya. Perasaan takut yang lama tersembunyi mulai muncul kembali. Ketakutannya terhadap kegagalan membuat hatinya penuh dengan keraguan. Sementara Sari juga merasakan rasa bersalah yang mendalam tentang masa lalunya, terutama saat ia gagal mengendalikan api yang ia ciptakan. Kiran pun merasakan ketakutan akan kehilangan lebih banyak orang yang ia cintai, seperti yang terjadi pada desanya dulu. Namun, mereka tidak menyerah. Ketiganya mulai berbicara satu sama lain, membagikan keraguan dan ketakutan mereka. Percakapan itu mengalir seperti aliran sungai yang tenang, dan perlahan-lahan mereka mulai merasakan hati mereka yang terbuka. Mereka sadar bahwa mereka harus menerima kekurangan dan ketakutan masing-masing, dan hanya dengan keberanian untuk menghadapinya, mereka bisa menembus kabut ini. Saat mereka mulai berjalan bersama-sama dengan hati yang lebih tenang dan saling mendukung, kabut itu mulai memudar. Semakin mereka maju, semakin jelas jalan di depan mereka. Di ujung lembah, mereka melihat sebuah batu besar yang berdiri kokoh. Di atas batu itu, pedang hati sang naga tergeletak, bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Pedang ini adalah simbol dari keberanian hati, kata suara itu, yang kini terdengar lebih damai. Mereka yang mampu menghadapinya dengan hati yang tulus akan mendapatkan kekuatan sejati. Arka, Sari, dan Kiran merasa beban mereka semakin ringan. Dengan penuh keyakinan, Arka memegang pedang hati sang naga. Pedang itu terasa hidup di tangannya, seolah-olah memiliki jiwa sendiri. Mereka tahu bahwa pedang ini akan menjadi senjata yang sangat penting dalam perjuangan mereka yang semakin berat. Dengan pedang hati sang naga di tangan mereka, ketiganya melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya, merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Hanya tinggal satu pusaka lagi yang harus mereka peroleh untuk menyelesaikan pencarian mereka, gelang kehidupan. Gelang ini konon terbuat dari benang emas yang dijalin oleh dewa-dewa untuk memberikan kehidupan abadi. Namun, gelang tersebut hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah mengatasi segala ujian hidup dan siap untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar.
Gelombang gelap yang mulai menyelimuti dunia semakin kuat, dan Arka, Sari, dan Kiran menyadari bahwa perjalanan terakhir mereka akan menjadi ujian terbesar dari segalanya. Gelang kehidupan disembunyikan di dalam Taman Keabadian, sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki niat suci. Di sana, mereka harus melewati ujian cinta yang sangat sulit, sebuah ujian yang akan menguji kesetiaan mereka terhadap satu sama lain, dan pada akhirnya, terhadap dunia yang mereka perjuangkan. Taman Keabadian adalah tempat yang sangat indah, dengan bunga-bunga yang berwarna cerah dan pepohonan yang tampak seperti melambai di udara. Namun, ketika mereka masuk ke dalam taman tersebut, mereka mendapati sesuatu yang aneh. Taman itu tampak seperti sebuah ilusi yang sempurna, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Di tengah taman, ada sebuah pohon besar yang tampak seperti sangat hidup, tetapi juga sangat sunyi. Di bawah pohon itu, sebuah suara terdengar. Untuk mendapatkan gelang kehidupan, kalian harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Hanya melalui pengorbanan cinta sejati, kalian akan dapat mencapainya. Suara itu mengarah pada ujian yang harus mereka hadapi. Masing-masing dari mereka akan dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Untuk melanjutkan perjuangan mereka dan memperoleh gelang tersebut, mereka harus siap kehilangan sesuatu yang sangat mereka cintai, sesuatu yang mereka anggap sangat penting dalam hidup mereka. Arka harus memilih antara melanjutkan perjuangannya untuk dunia atau mengorbankan orang-orang yang ia cintai, yang ia khawatirkan akan selalu terancam selama dia berada dalam perjalanan ini. Sari harus memilih antara kekuatan api yang ia miliki dan kebahagiaan yang bisa ia raih jika ia memilih hidup normal. Kiran harus memilih antara terus berjuang untuk menjaga dunia atau melepaskan masa lalunya yang penuh penderitaan. Namun, mereka sadar bahwa cinta bukan hanya tentang memilih antara dua hal, tetapi tentang memberikan yang terbaik untuk orang lain dan dunia yang mereka cintai. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengorbankan apapun yang mereka anggap penting demi keselamatan dunia. Dengan pengorbanan yang tulus, gelang kehidupan muncul di tangan mereka, bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Gelang itu adalah simbol dari cinta yang tak terbatas, pengorbanan tanpa pamrih, dan tekad yang tak pernah padam. Ketiganya melangkah keluar dari taman itu dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Mereka tahu bahwa mereka telah mengatasi semua ujian, dan kini mereka siap untuk menghadapi pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Dengan 7 pusaka di tangan mereka, pedang 7 angin, cincin lautan abadi, perisai surya, bola bulan hitam, kristal bintang terakhir, pedang hati sang naga, dan gelang kehidupan, Arka, Sari, dan Kiran merasa bahwa mereka kini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, meskipun begitu, ancaman yang mereka hadapi masih jauh dari selesai. Pusaka-pusaka ini hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan mereka harus menghadapi ujian yang lebih dahsyat lagi. Gerbang kegelapan yang terletak di tengah dunia yang telah diselimuti oleh kabut hitam adalah pintu masuk bagi kekuatan gelap yang ingin menghancurkan dunia. Dunia yang mereka kenal kini berada di ambang kehancuran total. Gerbang itu adalah tempat di mana segala kegelapan yang terkumpul sejak zaman leluhur akan dilepaskan. Di baliknya, makhluk-makhluk yang sangat kuat, yang tak tampak oleh mata manusia biasa, menunggu untuk menghancurkan segalanya. Untuk mencapai gerbang tersebut, mereka harus melewati padang gurun yang tak pernah berhenti dipenuhi oleh badai pasir, dan hutan yang telah diliputi oleh kabut yang lebih pekat daripada sebelumnya. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang terakhir. Namun ketiga sahabat ini semakin yakin bahwa mereka harus melangkah lebih jauh. Ketika mereka tiba di depan gerbang kegelapan, mereka menyaksikan fenomena yang sangat mengerikan. Gerbang itu dipenuhi oleh kekuatan yang mengerikan, seolah-olah ada kehidupan yang gelap dan jahat mengalir melalui setiap retakan di gerbang itu. Pintu gerbang terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya merah yang terang, dan suara gelap yang menggetarkan dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Suara dari dalam gerbang terdengar begitu dalam dan mengerikan. Kalian telah datang jauh, tapi di sini, kalian akan menemui akhirnya. Arka, Sari, dan Kiran tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, bayangan besar muncul dari dalam gerbang. Sebuah sosok gelap yang menyerupai naga raksasa, dengan mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti oleh kabut gelap. Sosok itu adalah Raja Kegelapan, pemimpin dari segala kehancuran. Untuk mendapatkan kemenangan, kalian harus berjuang dengan hati yang tulus,
dan hanya dengan kekuatan 7 pusaka ini, kalian bisa menghancurkan kekuatanku, kata Raja Kegelapan dengan suara yang menggelegar. Pertempuran dimulai dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Kegelapan mengeluarkan gelombang energi gelap yang hampir membuat tubuh mereka terguncang. Tetapi dengan pedang 7 angin, Arka memotong setiap serangan yang datang. Sari menggunakan cincin lautan abadi untuk memanggil gelombang besar yang menahan serangan kegelapan, sementara Kiran menggunakan perisai surya untuk melindungi mereka dari ancaman yang datang dari segala penjuru. Namun, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin terasa bahwa Raja Kegelapan semakin kuat, dan mereka mulai kehabisan tenaga. Mereka tahu bahwa mereka harus menggunakan pusaka-pusaka mereka dengan bijak, dan menggabungkan kekuatan mereka untuk mencapai satu tujuan, mengalahkan Raja Kegelapan. Dalam pertempuran itu, Arka merasakan bahwa kekuatan pedang 7 angin mulai meredup. Kekuatan gelap Raja Kegelapan membuat pedangnya hampir tidak dapat menembusnya. Namun, Arka tak gentar. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia memanggil semangatnya yang terdalam dan dengan sekuat tenaga menebas Raja Kegelapan. Pada saat yang sama, Sari dan Kiran bekerja bersama, menyatukan kekuatan mereka untuk menciptakan serangan gabungan yang luar biasa. Akhirnya, dengan sekali tebasan, pedang 7 angin memecah kabut gelap yang menyelimuti tubuh Raja Kegelapan, dan dengan ledakan energi yang dahsyat, Raja Kegelapan terhempas dan terpuruk ke tanah. Kabut gelap yang menyelimuti dunia mulai menghilang, dan gerbang kegelapan pun menutup dengan sendirinya. Namun, meskipun Raja Kegelapan telah dikalahkan, Arka, Sari, dan Kiran tahu bahwa dunia belum sepenuhnya aman. Mereka harus memastikan bahwa kekuatan gelap yang telah terlepas itu tidak akan kembali lagi. Dengan Raja Kegelapan yang telah dikalahkan dan gerbang kegelapan yang tertutup, dunia mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Kabut gelap yang telah menyelimuti dunia selama berabad-abad kini menghilang, dan langit kembali cerah, seperti yang telah lama dilupakan oleh umat manusia. Alam mulai pulih, dan makhluk hidup kembali menikmati kehidupan yang damai. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, Arka, Sari, dan Kiran menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka telah mengumpulkan 7 pusaka legendaris, yang bukan hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Mereka harus menjaga pusaka-pusaka ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Arka memandang pedang 7 angin dengan serius. Kita harus memastikan pusaka-pusaka ini tidak disalahgunakan, katanya. Kekuatan besar membawa tanggung jawab besar. Sari, yang kini telah lebih bijaksana setelah perjalanan panjangnya, setuju. Pusaka-pusaka ini bukan hanya alat untuk melawan kegelapan, tetapi juga simbol dari perjalanan kita dan pengorbanan yang telah kita lakukan. Kiran, yang selalu menjaga harapan di tengah kegelapan, menambahkan, kita harus melindungi dunia ini, dan menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Kemenangan kita bukanlah akhir, tetapi awal dari masa depan yang lebih baik. Dengan kesadaran itu, mereka memutuskan untuk menyembunyikan pusaka-pusaka tersebut di tempat yang hanya mereka yang tahu, agar tidak ada yang dapat menggunakannya untuk tujuan jahat. Mereka lalu berpisah, masing-masing menuju tujuan mereka untuk melanjutkan hidup mereka, tetapi dengan satu tujuan bersama, untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan dunia. Namun, meskipun mereka berpisah, mereka tahu bahwa ikatan persahabatan mereka takkan pernah terputus. Mereka telah melewati banyak ujian bersama, dan meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, mereka akan selalu menjaga kenangan dan pelajaran yang mereka peroleh dari perjalanan ini. Dunia kini memasuki era baru, di mana cahaya menggantikan kegelapan. Dan dalam kedamaian yang baru ini, Arka, Sari, dan Kiran menjadi simbol harapan bagi seluruh umat manusia, bahwa tidak ada kegelapan yang tak dapat dikalahkan jika hati kita cukup kuat untuk melawannya. Setelah dunia kembali damai dan pertempuran terakhir telah berakhir, Arka, Sari, dan Kiran kembali ke tempat masing-masing. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan Raja Kegelapan dan menutup gerbang kegelapan, perjalanan mereka sesungguhnya tidak berakhir pada kemenangan semata. Perubahan yang mereka bawa dalam dunia ini adalah warisan yang harus terus dijaga, dan kekuatan yang mereka miliki harus digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Arka kembali ke desanya, tempat di mana ia dilahirkan. Namun, desa yang dulu telah hancur oleh peperangan kini bangkit kembali, lebih kuat dan lebih makmur dari sebelumnya. Rakyat menyambutnya dengan penuh hormat. Namun Arka merasa bahwa ia tak bisa hanya berdiam diri.
Dia harus mengajari generasi baru tentang pentingnya menjaga kedamaian dan keseimbangan, serta bagaimana memanfaatkan kekuatan dengan bijak. Pedang 7 angin yang kini terpendam dalam tanah menjadi simbol peringatan akan apa yang telah dilalui. Arka bertekad untuk terus melatih diri dan menjadi pemimpin yang bijaksana, mengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah dari pedang atau pusaka, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri dan memimpin dengan hati yang tulus. Sari, yang telah melalui banyak ujian emosional, kembali ke kota yang sempat dilahap oleh api yang tak terkendali. Kini, kota itu perlahan pulih, dan bangunan-bangunan baru berdiri megah. Namun, Sari tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus melanjutkan apa yang telah dimulai, membantu kota untuk berkembang dengan damai tanpa lagi mengandalkan kekuatan api yang bisa menghancurkan. Gelang kehidupan yang kini melingkar di tangannya, menjadi lambang dari tekadnya untuk memberi kehidupan dan harapan kepada mereka yang telah kehilangan segalanya. Ia membuka sekolah dan pusat pelatihan, mengajarkan cara mengendalikan kekuatan dalam diri mereka sendiri, agar tak ada lagi yang mengalami penderitaan seperti yang pernah ia alami. Kiran, dengan segala keberaniannya, kembali ke hutan yang dulu ia lindungi, hutan yang kini telah pulih dari kehancuran akibat perang dan kegelapan. Ia tahu bahwa meskipun dunia telah berubah, tugasnya sebagai penjaga alam belum selesai. Kristal bintang terakhir yang kini terpendam dalam lubang tanah, menjadi simbol dari perjalanan panjangnya untuk menjaga keseimbangan alam. Kiran memulai proyek besar untuk mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan bekerja sama dengan makhluk-makhluk dunia untuk menjaga kedamaian. Dengan pedang hati sang naga yang kini disimpan di tempat yang aman, Kiran menjadi pemimpin yang mengayomi, melindungi yang lemah, dan berusaha untuk menjaga dunia agar tetap hidup dalam harmoni. Meskipun mereka berpisah, ketiga sahabat ini tetap berhubungan melalui surat dan pesan-pesan yang mereka kirimkan dari waktu ke waktu. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka tidak lagi bersama secara fisik, ikatan mereka lebih kuat daripada sebelumnya, dan mereka akan selalu saling mendukung, meski jarak memisahkan. Namun, kehidupan mereka tidak hanya berfokus pada masa lalu yang telah mereka lalui, tetapi juga pada masa depan yang mereka bangun. Mereka tidak ingin pusaka-pusaka legendaris itu hanya menjadi kenangan, tetapi mereka ingin pusaka-pusaka itu menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk menjaga kedamaian, cinta, dan pengorbanan yang telah mereka pelajari. Bertahun-tahun berlalu, dan dunia semakin maju. Namun, kisah Arka, Sari, dan Kiran tidak pernah terlupakan. Nama mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap kali orang-orang di dunia ini menghadapi kesulitan, mereka mengingat keberanian ketiga sahabat itu, yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan dunia. Namun, sebuah misteri masih menyelimuti dunia ini. Meskipun gerbang kegelapan telah tertutup, ada desas-desus bahwa kekuatan kegelapan yang sesungguhnya belum sepenuhnya terkalahkan. Beberapa orang yang gelap hatinya mulai mencari jalan untuk membuka kembali gerbang kegelapan, berharap untuk membangkitkan kembali kekuatan yang telah mereka kejar selama ini. Arka, Sari, dan Kiran, yang kini sudah menjadi sosok yang dihormati di seluruh dunia, tahu bahwa meskipun dunia terlihat damai, mereka harus selalu siap menjaga dunia ini dari ancaman yang tidak pernah bisa dianggap remeh. Mereka telah mengalahkan Raja Kegelapan, tetapi mereka juga tahu bahwa ancaman selalu bisa datang dalam bentuk yang baru. Dengan pusaka-pusaka mereka yang tetap aman dan tersembunyi, mereka akan terus menjadi penjaga dunia, siap untuk melindungi kedamaian yang telah mereka ciptakan. Namun, mereka juga menyadari bahwa kekuatan yang mereka bawa bukanlah kekuatan yang bersifat kekal. Pusaka-pusaka ini adalah alat, dan yang lebih penting adalah bagaimana mereka menggunakan kebijaksanaan dan keberanian mereka untuk menjaga keseimbangan dunia. Setiap generasi berikutnya akan menghadapi tantangan mereka sendiri, dan tugas mereka adalah memastikan bahwa anak cucu mereka dapat melanjutkan apa yang telah mereka mulai, untuk menjaga dunia tetap aman dan damai. Kisah Pusaka 7 Leluhur bukan hanya tentang 3 sahabat yang menemukan kekuatan luar biasa dan mengalahkan kejahatan. Itu adalah kisah tentang pengorbanan, cinta, dan keberanian yang menginspirasi seluruh dunia untuk tidak pernah menyerah, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Warisan yang mereka tinggalkan adalah cahaya yang akan selalu bersinar, mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap kegelapan, ada selalu cahaya yang akan menunjukkan jalan.